Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita diberi anugerah dan kesempatan yang luar biasa untuk bersama bersekutu dalam ibadah malam Natal Minggu 24 Desember 2023. Majelis Dikasih Blulor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah malam Natal. Kiranya kita semua merasakan berkat Tuhan dalam kebaktian saat ini. Marilah kita bangkit berdiri dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Ibadah malam Natal ini kita masuki dalam pengakuan bersama bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang, tema merayakan kepedulian Allah pada manusia. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 2-7 yang ditanggapi dengan Mazmur 96. Bacaan kedua diambil dari Titus 2 ayat 11-14. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Lukas 2 ayat 1-14. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 96 bait 1 dan 2 di malam sunyi bergema. Di
firman Tuhan, dengarlah panggilannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yesus hadir memberikan pembaharuan dalam tatanan kehidupan. Sapaan kepeduliannya tidak terbatas hanya pada kalangan tertentu, tetapi kepada semua ciptaan. Ia menghendaki agar kasih menyebar dan menular seantero bumi ini melalui kita anak-anaknya. Mari meneduhkan diri, mengheningkan hati untuk menyelidiki kehidupan kita dalam perenungan. Sudahkah kasih-Nya menyapa semua ciptaan dan menggema dalam karya layanan kita? Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 96 bait 3 dan 4. Di malam sunyi bergema. Dalam kehadirannya, anugerah hadir melegakan semua ciptaan. Terlebih bagi kita yang dengan sadar mengakui kelemahan dan dosa kita, sabdanya menyapa kita demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Bersyukurlah atas anugerah Tuhan kepadamu. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 96, bait yang kelima, di malam sunyi bergema. Hampir
Selamat Natal anak-anak. Terima kasih kado Natal buat para orang tua ini. Sungguh malam Natal ini menjadi malam yang berkesan bagi kami para orang tua. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang membimbing anak-anak. Tetaplah jadi Bapak Ibu guru yang baik, yang bisa menjadi contoh, yang jadi teladan bagi anak-anak sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak kita pada saat ini. Mari kita menghadap di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Advent telah kami jalani, dan hari ini kami telah menyelesaikan Advent yang keempat dan memasuki malam Natal. Penantian kami akan Natal semakin nyata melalui ibadah malam Natal pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan jaban Bapa, boleh menjadi perkenan Bapa dan menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh kami dengarkan dengan baik, kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkayalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami hajatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata,
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan Mazmur 96. Saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba. Keagungan dan kesemaran ada di hadapannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Terima kasih. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Beberapa di antara kita yang membawa kitab suci, mari kita buka kitab suci kita dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian rangkaian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah 4 minggu kita berada di dalam minggu Advent, hari ini kita memasuki malam Natal dan esok adalah ibadah Natal. Setelah pada minggu Advent yang ketiga diingatkan kepada kita bahwa minggu Advent ketiga itu adalah minggu kesukaan. Tetapi ingat bahwa sesudah minggu kesukaan karena Natal itu sudah semakin dekat, masih ada Advent 1, yaitu pada minggu Advent yang keempat. Ada satu Advent lagi, yaitu minggu Advent yang keempat. Artinya kesukacitaan kita itu tetap berada di dalam suasana penantian, tetap berada di dalam suasana prihatin, karena selama penantian itu ada suatu hal yang mungkin akan membuat kita tidak bisa merayakan Natal. Dan berbahagialah kita kalau sampai saat ini bahwa kesucian Natal itu akan segera terwujud. Kita telah berada di dalam ibadah malam Natal dengan tema merayakan kepedulian Allah pada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup beriman kita itu seringkali dibangun anggapan bahwa Allah itu begitu peduli. Allah yang begitu peduli itu menghendaki umatnya itu untuk bersikap baik, mewujudkan kesucian hidup. Ya tentu benar bahwa sebagai umat Tuhan kita itu harus menjadi umat yang baik, yang mewujudkan kesucian hidup dimanapun kita berada. Tetapi kepedulian Tuhan itu bukan hanya untuk orang-orang yang dalam tanda kutip suci, bukan hanya untuk orang-orang yang dalam tanda kutip baik, tetapi kepedulian Tuhan itu untuk semua orang. Nah, ini yang harus kita bangun juga. Hanya kalau kemudian kita ini sudah meyakini dan menyadari bahwa kita ini telah diangkat menjadi umat Tuhan, maka sudah selumerahnya, sewajarnya jika umat Tuhan itu harus hidup di dalam kebaikan dan kesucian. Sayangnya ada orang-orang tertentu yang
memahami secara sangat subjektif, sangat kondisional, sangat situasional tentang hal yang disebutkan sebagai yang suci dan baik. Baik kalau bagi dirinya sendiri itu menguntungkan. Baik jika melakukan pemberian kepada kita. Baik kalau kita ini memberikan pemberian kepada orang lain. Tetapi situasional pada situasi-situasi tertentu. Kalau untuk orang-orang tertentu ya kita bersikap baik. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu yang tidak baik kepada kita ya, bagaimana kita bisa bersikap baik? Nah, itu suatu hal yang sifatnya subjektif, kondisional, situasional. Demikian juga kesucian itu. Kita menganggap bahwa orang-orang tertentu itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip suci, saleh. Perilaku kita di dalam kehidupan beragama, di dalam kehidupan bergereja, kegiatan-kegiatan gereja itu menunjukkan kesucian, kesalehan itu. Tetapi perilaku di luar kehidupan beragama, di luar kegiatan-kegiatan gereja bisa jadi berbeda. Penilaian kita pada orang-orang tertentu ketika melakukan satu perbuatan tertentu, kita bisa mengatakan bahwa ini orang yang saleh, yang suci. Tetapi pada orang lain kita bisa kadang-kadang mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sok suci, sok saleh, seperti orang-orang Farisi. Orang-orang yang seperti ini itu seperti orang-orang Farisi. Nah, itulah maka apa yang kita katakan suci, yang kita katakan baik, yang kita katakan saleh itu suatu hal yang subjektif, kondisional, situasional. Nah, kalau itu yang terjadi, maka konsep ini menjadi keliru kalau dipakai untuk membatasi karya Tuhan kepada manusia. Hanya untuk orang-orang yang kita pandang sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang-orang yang suci, sebagai orang-orang yang saleh, maka anugerah Tuhan itu diberikan. Maka konsep itu akan menjadi keliru. Menjadi keliru kalau kita memiliki konsep bahwa Tuhan hanya peduli kepada mereka yang baik, tidak peduli dan bahkan membuang mereka yang tidak baik. Nah, akibatnya kalau kita memiliki konsep seperti itu, maka orang-orang yang merasa dirinya itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, itu rawan untuk menganggap orang-orang lain itu tidak suci, tidak baik, tidak saleh, dan tidak berhak mendapatkan rahmat Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan kalau kita melihat di dalam kitab suci itu tidak memandang orang. Siapakah Israel? Mereka adalah bangsa yang bebal, yang tegar tengkuk. Hari ini diperingkatkan, hari ini mereka bertobat, besok mereka berbuat dosa lagi. Hari ini diperingatkan, hari ini mereka bertobat, besok mereka menyembah Baal lagi. Hari ini diperingatkan, hari ini bertobat, besok mereka berpaling lagi dari Tuhan. Siapa sih Israel? Tetapi ternyata bahwa Israel itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kitab suci hari ini, bacaan kita pada saat ini menyerukan kepada kita bahwa di tengah seruan dan penghukuman Tuhan akibat dosa Yehuda, dosa Israel, nubuatan kitab Nabi Yesaya justru menunjukkan tetap adanya kepedulian Tuhan di tengah situasi yang sulit yang dihadapi oleh bangsa itu ketika mereka mengalami hukuman Tuhan. Hukuman dan situasi yang dipandang negatif itu tidak berarti tidak adanya kepedulian Tuhan.
kepedulian Tuhanlah yang justru membuat bangsa saat itu dirundung oleh suatu proses kesulitan hidup supaya mereka memiliki pengharapan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, tidak ada di dalam konsep Tuhan bahwa anugerah itu hanya diberikan untuk orang-orang tertentu. Anugerah Tuhan itu diberikan kepada semua orang, tergantung apakah orang itu mau menyambut anugerah dan rahmat Tuhan itu atau tidak. Hal yang sama juga bisa kita lihat di dalam pemberitaan kitab Injil Lukas. Di dalam kisah ketika keluarga Yusuf yang kembali untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari pengakuan keberadaan mereka sebagai warga negara. Ada suatu cerita tentang para gembala yang menjaga kawanan domba di padang. Memang dalam tradisi mereka, para gembala ini adalah warga kelas bawah yang keberadaannya itu tidak dianggap. Mereka tidak memiliki hak yang sama dengan warga yang lain, tidak diakui dan tidak diperhatikan. Di dalam sikap dan perilaku, para gembala ini sesungguhnya ya sama seperti para gembala yang lain. Sikap dan tutur katanya itu tidak halus. Seringkali mereka bertengkar di antara sama mereka untuk memperebutkan tempat bagi kawanan dombanya. Kalau di dalam cerita-cerita sering digambarkan ya gembala itu sebagai pribadi yang saleh, yang halus, yang kelihatan sekali bahwa mereka itu menurut kata malaikat, kemudian melihat bayi Kristus yang lahir itu kemudian mengucap syukur dan bersuka-cita. Tidak nampak di dalam kisah-kisah drama bahwa gembala itu adalah orang-orang seperti gembala pada umumnya yang sikap dan tutur katanya itu bukanlah sikap dan tutur kata yang halus. Tetapi saudara, bagi orang yang demikian ini Tuhan menyatakan anugerahnya untuk pertama kali memberitakan berita Natal. Natal mula-mula diberikan kepada para gembala. Ini menunjukkan kepedulian dan kepercayaan Tuhan kepada mereka yang tersisih. Yang bahkan dengan cara usaha mereka, ketika kalau mereka mau memperbaiki sikap dan perilaku mereka, mereka pun tidak akan bisa mendapat bagian di dalam tempat kemasyarakatan. Tetapi Allah hadir menyapa mereka yang selama ini tidak tersapa, menyapa mereka dan mengubah mereka menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaras dengan berita tersebut, bukankah sesungguhnya sapaan Tuhan kepada kita itu juga memuat makna yang demikian? Siapakah kita ini? Siapakah saudara dan saya ini? Orang-orang berdosa. Bukan orang saleh, bukan orang suci, bukan orang baik. Kita ini bukan orang baik-baik. Banyak kesalahan, banyak tutur kata kita yang baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan itu bisa dikatakan sebagai yang tidak baik. Tetapi Tuhan menyapa kita dan kita menerima anugerah keselamatan itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang kemudian mendorong Rasul Paulus untuk meneguhkan Titus dan pembaca surat kepada Titus ini untuk menyelaraskan diri kita dengan kepedulian Tuhan itu. Kita yang sudah dipedulikan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, diundang untuk hidup sepadan dengan kebaikan Tuhan. Inilah
letak makna yang harus kita hayati di dalam kehidupan kita. Kalau kita telah menerima anugerah Tuhan, itu sudah semestinya, sewajarnya, selumrahnya kita itu hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kebaikan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Pertolongan itu bukan sekedar hal-hal yang sifatnya materi. Pertolongan itu untuk hal-hal yang sifatnya bukan materi juga. Pertolongan itu untuk hal-hal yang rohaniah juga, supaya seseorang yang melakukan kesalahan itu bisa bertobat dan kembali berpaling lagi kepada Tuhan. Bukan justru semakin meneruskan hidupnya yang berpaling dari Tuhan. Jadi saudara, karena kita ini telah menerima kebaikan dari Tuhan, maka sudah selumrahnya maka kita menyatakan kebaikan kepada sesama. Itulah yang sebadan, yang semestinya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang sulit. Sebagai orang beriman, kita diundang untuk membangun sikap hidup yang tepat, memahami bahwa Tuhan itu berkenan, peduli, dan menghadirkan kebaikan kepada semua orang. Nah, disusul dengan perayaan kebaikan Tuhan di dalam hidup yang selaras dengan kehendaknya. Jadi hidup kita itu sesungguhnya merupakan perayaan yang seumur hidup, yang kita rayakan dengan kebaikan bagi semua orang. Itulah yang harus menjadi pola layanan kita kepada orang-orang lain dalam kehidupan bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari inilah yang tidak mudah. Contoh yang amat nyata sangat di dalam kehidupan sekarang ini adalah kasus, ya kita menggunakan istilah yang sama dengan yang digunakan, ya. Kasus tentang pengungsi Rohingya. Ketika pengungsi Rohingya ini hadir, kemudian mereka melakukan sikap tindakan yang berbeda. Mereka memiliki tradisi yang berbeda, bahkan ada yang melakukan tindak kriminal, itu ditolak. Ada orang-orang yang kemudian menghujat orang-orang yang ditolak. Rakyat Aceh yang menolak Rohingya yang dihujat. Saudara, disinilah kesulitannya. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan Tuhan. Kebaikan itu bukan berarti memberikan apa yang diminta. Kehadiran Sang Mesias di tengah-tengah bangsa Yahudi yang berada di dalam penindasan kerajaan Romawi itu, pengharapan orang Yahudi itu, hadirnya Sang Mesias itu dia datang sebagai pahlawan perang yang akan memimpin mereka untuk memerangi kerajaan Romawi dan menang, kemudian menjadi warga, kemudian menjadi negara yang merdeka lagi. Itu harapan mereka. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sama dengan harapan mereka. Jadi saudara, berbuat baik itu tidak mesti sama seperti apa yang diminta itu diberikan. Kalau anak-anak kita, ayo minta HB, oh ya besok, nggak bisa. Kalau harus sekarang, nggak bisa. Ayah nggak punya uang kalau sekarang, ayah harus kumpulkan dulu. Ada anak yang, ayah saya minta motor, ayahnya belum bisa memberikan motor, tendang pintu. Karena nggak sesuai dengan harapannya. Jadi saudara, berbuat baik itu tidak selalu seperti yang diharapkan oleh orang yang menerima kebaikan. Bagi anak-anak jalanan, bagi orang-orang yang meminta-minta di jalan, kebaikan itu kalau orang itu memberikan sesuatu. Suatu ketika saya pernah makan soto, kebetulan sendirian, karena memang
keuangan terbatas sehingga tidak ajak-ajak orang. Waktu itu masih hujan. Saya cukup untuk membayar soto. Suatu ketika pada saat makan, di tengah-tengah makan itu kemudian ada yang mengamen. Selain yang untuk membayar soto, saya ada uang koin, saya berikan. Ya karena memang itu yang saya miliki. Dilihat, kemudian diletakkan lagi kelinting, nggak diterima. Ya karena nggak sesuai dengan yang diharap. Saudara, kalau kita mau menjadi bangsa yang baik, ya mari menjadi bangsa yang baik, berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita antaskan itulah yang menjadi modal yang benar, dasar yang benar di dalam kita berbuat baik. Tetapi tidak selalu apa yang diminta itu harus kita berikan, karena justru itu tidak mendidik. Bagaimana kita harus bisa menjadi penolong dan menjadi pendidik orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan pendidikan itu. Tetapi jangan juga tanggung jawab ini diletakkan hanya pada rakyat Aceh. Juga jangan bahwa tanggung jawab ini hanya diletakkan kepada bangsa Indonesia. Saudara, ada yang mengatakan bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar. Kita akan dipuji oleh dunia kalau kita menjadi berbuat baik pada mereka. Bukankah ini tanggung jawab seluruh bangsa yang ada di dunia ini? Jadi jangan hanya menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia. Nah, disinilah letak kesulitannya. Ketika kita berbuat baik, belum tentu bahwa perbuatan baik kita itu diterima dengan baik. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan wis ditulung mentung. Nah, bukan berarti kemudian kita kapok untuk berbuat baik, ya kita tetap dipanggil untuk berbuat baik. Tetapi kebaikan kita itu juga harus bisa kita lakukan dengan bijak. Di sisi lain, saudara, perhatian kita itu juga kepada semuanya. Kita nggak mungkin kasih makan anak-anak tetangga dengan tanpa memberi makan anak-anak kita sendiri. Yang satu dilakukan, yang lain juga jangan diabaikan. Di tempat kita ini masih banyak orang yang membutuhkan juga bantuan. Ini juga harus menjadi beban pikiran kita. Kebaikan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi bagi semua orang. Nah, tentu yang berada di dalam lingkup jangkauan kita, yang berada di dalam lingkup kemampuan kita. Bagaimana mungkin rakyat Aceh bisa memberikan makan 3 kali sehari, makanan yang enak menurut mereka, untuk waktu yang tidak terbatas. Kalau itu dibebankan pada kelompok tertentu, siapa yang sanggup? Kalau itu dibebankan hanya pada negara tertentu, siapa yang sanggup? Sementara kita masih harus memperhatikan anak-anak kita juga. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut untuk berbuat baik. Jangan takut dihujat orang kalau kita ini berbuat baik. Jangan takut kita ini mengentaskan seseorang supaya mereka menjadi orang yang mandiri, tanpa memberikan makan tetapi memberikan kainnya. Kemudian dihujat orang sebagai yang tidak peduli kepada orang lain. Kebaikan kita itu harus kepada semua orang, tetapi juga yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan pula. Kebaikan kita itu tidak perlu memandang-mandang orang, tetapi kebaikan itu juga harus menuntaskan, bukan sekedar memberikan apa yang diminta. Dan di saat inilah, malam Natal ini, kita diundang untuk mewartakan kepedulian Tuhan itu kepada sesama, kepada siapa saja, dengan melihat contoh fakta nyata yang telah terjadi dalam kehidupan kita bersama ini. Mari kita diundang untuk mewartakan kepedulian Tuhan kepada sesama.
Tuhan yang mau peduli kepada semua orang dengan segala keberadaannya, itulah yang menjadi dasar kita untuk peduli dan berbuat baik kepada orang lain. Itulah yang seharusnya menjadi landasan kita, orang-orang percaya ini, gereja ini. Gereja bukan kumpulan orang-orang suci. Di tengah-tengah kehidupan bersama gereja ini, kita adalah orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan justru itulah kita diundang untuk menyatakan undangan anugerah Tuhan itu kepada semua orang. Pemberitaan kabar baik itu kepada semua orang. Itulah yang kita rayakan di dalam keseluruhan kehidupan kita. Melalui pemberitaan tentang kepedulian Tuhan itulah gereja memulihkan orang yang lemah, menghiburkan yang berduka, menguatkan yang terbeban, memotivasi yang sedang di dalam perjuangan dan pergumulan, membebaskan yang terikat oleh kuasa dosa, membebaskan yang terikat oleh kuasa kemalasan, membebaskan yang terikat dari ketidakmandirian. Dan dengan demikian gereja atau orang-orang tertentu tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja bersama-sama. Sebagai orang percaya, kita harus bekerja bersama-sama di dalam persekutuan kita. Kita eratkan kasih persaudaraan kita, sehingga bisa menjadi orang yang peduli kepada sesama. Dan ini kita undangkan pula kepada seluruh dunia ini, bahwa kita wajib terpanggil untuk memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya tanggung jawab kita, tetapi tanggung jawab semua orang, tanggung jawab kita semua. Bukan hanya kita yang di sini, bukan hanya kita yang di Aceh, bukan hanya kita yang di Indonesia, tetapi kita yang ada di seluruh dunia ini memiliki tanggung jawab untuk itu. Kalau itu hanya dibebankan pada orang-orang tertentu, lalu apa fungsi kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan? Itu sama seperti kalau ada oknum-oknum yang menghujat, rakyat Aceh jangan menolak. Kalau ada negara-negara yang menghujat Indonesia, kamu bukan bangsa yang besar karena tidak mau memberikan pertolongan. Kita hanya akan menjadi orang-orang seperti itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam Natal ini mengajak kita untuk berefleksi tentang kasih yang peduli kepada semua orang. Di tempat di mana kita berada, disitulah kasih dan kepedulian kita wujudkan. Keluarga kita menerima kepedulian kita, sesama warga gereja menerima kepedulian kita, sama warga masyarakat menerima kepedulian kita. Orang-orang yang dipertemukan pada kita menerima kepedulian kita. Tetapi jangan abaikan keluarga kita, jangan abaikan kehidupan berjemaat kita, jangan abaikan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetap juga itu harus menjadi pokok perhatian kita. Mari kita mulai membagikan sapaan Tuhan yang hadir itu bagi semua ciptaan. Selamat merayakan Natal esok hari. Selamat menyongsong Natal. Kristus telah hadir, dan kehadiran Kristus itu mari kita rayakan di dalam keseluruhan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.
Jemaat yang terkasih dimohon untuk bangkit berdiri. Kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk meletakkan tangan di dada sebelah kiri. Bersama dengan umat yang merayakan kepedulian Allah pada manusia di sepanjang masa dan segala tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali janji baptisan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang dan hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita bersujud di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam sahabat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas dan kasih dan anugerah-Mu. Engkau boleh berkati kami melalui ibadah malam Natal ini. Terima kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Siapakah kami, Tuhan, orang-orang berdosa? Tetapi Engkau berkenan menyapa kami, memanggil kami menjadi hamba-hamba-Mu. Dan sekarang Tuhan, sepadan dengan kebaikan-Mu kepada kami ini, Engkau mengundang kami untuk menyatakan kebaikan kami kepada sesama. Melalui refleksi pada malam Natal ini, biarlah kami pulih menyatakan undangan kebaikan Tuhan kepada semua orang ini. Melalui sikap hidup kami yang merayakan kebaikan Tuhan itu, kebaikan kami, tolongan-tolongan kami, sapan kami pada setiap orang yang dipertemukan pada kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk menjadi alat-alat Tuhan di dalam menyampaikan undangan rahmat Tuhan kepada setiap orang. Bapa, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu melakukannya, karena itu biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami. Dengan bekerja sendiri kami tidak mampu melakukannya, karena itu Tuhan biarlah Engkau eratkan kasih dan persaudaraan kami di dalam kehidupan kami berjemaat di KJ Bululor ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami serahkan segenap jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mewujudkan kasih persaudaraan dan menyatakannya di dalam kebaikan kepada semua orang. Bapa, di tengah-tengah kesusahan kami akan penantian Natal esok hari, kami mengingat akan setiap pergumulan kami, yang bergumul karena pergumulan pribadi, bergumul karena pergumulan pekerjaan, bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya. Tuhan, nyatakanlah kasih dan anugerah-Mu kepada saudara-saudara kami ini sehingga pulih bertahan di dalam pergumulannya dan bahkan boleh menyelesaikan segala pergumulannya dengan berkat-berkat Bapa. Biarlah melalui Natal pada saat ini, sukacita, damai sejahtera, rahmat Tuhan dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Dan biarlah melalui jemaat kecil-Mu ini, rahmat Tuhan itu juga dinyatakan kepada setiap yang dipertemukan kepada kami, kepada masyarakat kami, kepada kota kami, kepada negara kami,
Dan biarlah kami boleh bersama-sama membangun kehidupan bersama yang baik di negeri tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam wujud persembahan yang akan dikelola oleh majelis gereja untuk pelayanan kepada Allah dan sesama di dunia ini. Mazmur 54 ayat yang ke-8 menyemangati kita demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan akan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat dimohon untuk berdiri. Aku anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, Allah Maha Baik, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan
dalam ibadah malam Natal saat ini. Kiranya ibadah saat ini semakin menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah semua jemaat-Mu. Terima kasih buat firman yang sudah kami terima dan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat rohani untuk kami senantiasa mampu menghidupi firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan kerinduan-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mohon berkat-Mu untuk Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Tuhan memberikan berkat berlimpah-limpah dalam kehidupan beliau dan di dalam setiap pelayanannya, agar senantiasa melayani-Mu dengan kesungguhan hati untuk membesarkan nama-Mu dan memuliakan Engkau. Dan pada kesempatan indah ini, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini, agar senantiasa menjadi kemuliaan dan pelayanan terbaik bagi nama Tuhan dimanapun juga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang telah memberikan persembahan. Engkau berikan berkat-berkat terbaik dan selalu mempersembahkan dengan ketulusan dan kesungguhan seturut kehendak-Mu. Mohon berkat juga untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya dimampukan melayani dan bertanggung jawab sesuai firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan gereja ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Bapa, berkati rumah ibadah yang hendak kami tinggalkan. Engkau menjaga dan menjauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seluruh doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia gemar, sehingga dipilih putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Katakanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tuhan Yesus hadir mewujudkan kepedulian Allah pada manusia.
maka hadirkanlah sapaan Allah kepada dunia dengan segala keberadaannya. Sekarang angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasihmu kepada sesama. Penuhilah panggilanmu menjadi pewarta keselamatan dan pemelihara iman. Melalui hidup dan karya layanmu, terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lanjutkanlah kehidupan saudara dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan wujudkan kepedulian Allah bagi seluruh ciptaan. Untuk itu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tiada terukur